Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rindiani dengan NIM 2219048 dari PBA 6B YN Bukit Tinggi akan mencoba mempresentasikan rencana bisnis kewirausahaan yaitu dalam bentuk mie ayam cup. Di sini alasan saya membuat mie ayam itu karena seiring bertambahnya jumlah penduduk, maka bertambah pula kebutuhan manusia akan pangan, sandang, dan papan. Melihat keadaan ini membuka peluang bagi produsen untuk membuka sebuah usaha baru dalam produk makanan. Selain itu, juga banyaknya bahan baku yang melimpah dan mudah diperoleh, memunculkan sebuah ide untuk membuka usaha mie ayam. Usaha mie ayam merupakan usaha yang cukup menjanjikan, terutama untuk usaha mie gerobak, kios, dan sejenisnya. Apalagi di zaman sekarang teknologi sudah canggih, maka mie ayam bisa dipromosikan secara online. Dan juga semakin banyaknya variasi dari usaha mie ayam seperti mie ayam Solo, mie ayam Surabaya, dan lain-lain. Nah, di sini saya mencoba memvariasikan baru mie ayam dengan membuat mie ayam cup. Walaupun banyak saingan, namun usaha ini masih cukup menggiurkan karena mie ayam dicintai oleh semua kalangan, baik anak-anak, orang remaja, dewasa, bahkan orang tua sekalipun. Visi saya dalam menciptakan mie ayam ini yaitu menciptakan produk makanan unggulan yang berkualitas dan banyak diminati atau disukai masyarakat dengan mengedepankan pencitraan makanan yang sehat dan dengan bahan-bahan pilihan, dengan tampilan yang simpel dan praktis dengan menggunakan cup. Misinya berupa memberikan inovasi-inovasi yang sukar diikuti, membangun semangat berwirausaha, membangun kemandirian dalam menghadapi tantangan global, terciptanya ekonomi yang mandiri, dan terbentuknya usaha mie ayam cup terbaik yang mengedepankan pelayanan, kenikmatan, dan keberkahan. Selanjutnya, tujuan. Pemilihan usaha jenis ini memiliki tujuan yaitu yang pertama mengembangkan dan mempertahankan kuliner Indonesia. Yang kedua, mendapatkan keuntungan pribadi. Yang ketiga, mendapatkan pengalaman. Yang keempat, memberikan variasi dalam penyajian mie ayam dan mencapai penjualan yang melebihi target. Selanjutnya yaitu aspek pemasaran. Yang pertama, segmen pasar. Segmen pasarnya adalah semua kalangan, anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa. Yang kedua, target pasar. Produk mie ayam bisa dinikmati oleh berbagai kalangan, mulai dari anak sekolah, mahasiswa, pegawai kantoran, ibu rumah tangga, sampai dengan lansia sekalipun dapat menikmati produk ini karena menggunakan bahan-bahan yang alami dan berkualitas. Yang ketiga, positioning. Untuk saat ini kami mempunyai beberapa pesaing. Pengaruh pesaing terhadap penjualan mie ayam agak sedikit berpengaruh karena pesaing sudah terlebih dahulu berjualan mie ayam dan juga tempat berjualannya cukup strategis, sehingga banyak orang yang melakukan aktivitas di sekitar tempat tersebut sering berkunjung dan membeli ayam mereka. Oleh karena itu, saya menciptakan variasi baru dengan menggunakan cup sehingga lebih mudah dihidangkan dan juga bisa dibawa kemana-mana dan harganya juga sangat terjangkau di semua kalangan. Selanjutnya, rencana penjualan. Dalam melakukan promosi, produk ini akan dilakukan secara online dan offline. Selain itu, promosi yang akan kami lakukan dengan memberitahu orang-orang, teman-teman sekitar, dan juga menyebarkan di sosial media seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain-lainnya. Pada minggu-minggu pertama, kami akan memberikan diskon maupun potongan harga kepada para konsumen yang membeli lebih dari 2, agar para konsumen tertarik terhadap produk kami dan dapat berkunjung kembali. Selanjutnya, pangsa pasar. Tempat penjualan produk mie ayam tempatnya benar-benar strategis dan jumlah populasi orang di sekitar tempat penjualan sangat padat. Dengan tempat yang cukup strategis, orang yang tadinya belum tahu keberadaan produk kita akan dengan segera tahu. Dengan demikian, faktor manusia yang biasanya suka mencoba hal-hal baru akan timbul. Selanjutnya, kekuatan produk. Kekuatan produk yang pertama rasanya enak dan unik. Yang kedua, memiliki angka
kecukupan gizi yang tinggi, yang ketiga dapat disukai oleh semua kalangan, yang keempat harga terjangkau, yang kelima bahan bakunya terjangkau dan mudah diperoleh, yang keenam cara pembuatannya mudah, yang ketujuh penyajiannya sangat simpel. Selanjutnya kelemahan dari produk. Kelemahannya yang pertama itu tidak tahan lama, yang kedua banyak saingan, yang ketiga belum mempunyai cabang, yang keempat kurangnya modal untuk memulai usaha, yang kelima harga bahan baku yang tidak stabil. Selanjutnya aspek produksi atau operasional. Proses produksi dan adapun bahan-bahan dari mie ayam tersebut adalah yang pertama minyak goreng, bawang putih, air kaldu ayam, garam, lada bubuk, daun bawang, minyak goreng, kemiri, kunyit, jahe, batang serai, daun jeruk, lengkuas, daging ayam, daun salam, micin, garam, gula pasir, kecap manis, pakcoy, mie pangsit, dan saus sambal. Adapun bahan penunjangnya di sini seperti gas LPG, cup plastik, kantong plastik, cabai giling, sendok plastik, dan panci ataupun toples. Produk dan kapasitas produk. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat mie ayam ini berasal dari pedagang di pasar dan juga beberapa bahan yang tersedia di rumah. Modal usaha ini bersumber dari modal sendiri sebesar lebih kurang Rp300.000. Kapasitas produksi sekitaran 20 cup per hari, namun dalam perkiraan bahan dihitung untuk 1 minggu. Sumber daya manusia dalam produksi mie ayam dilakukan secara sendiri ataupun sesekali dibantu oleh saudara sendiri dengan sukarela. Untuk proses pembuatan mie ayam ini, jumlah biaya yang diperlukan adalah Rp300.000. Untuk bahan baku Rp251.000 dan biaya perlengkapan Rp49.000. Untuk menghitung laba rugi dalam pendapatan penjualan, per minggu kita memperoleh Rp700.000, per bulannya kita memperoleh Rp2.800.000. Sementara pengeluarannya per minggu adalah Rp300.000 dan per bulannya Rp1.200.000, sehingga hasil yang kita dapat dalam laba bersih yaitu Rp1.600.000 karena pendapatan penjualan per bulan itu Rp2.800.000 dan pengeluarannya Rp1.200.000. Jadi hasil laba bersihnya adalah Rp1.600.000. Baik, mungkin hanya sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.